Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elang Bagusadewo dengan NIM 30209100078 dan partner saya Ananda Fadil Darmawan 30209100036. Untuk mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Muhammad Rusli Ahyar STMT. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas perencanaan bangunan jembatan baja komposit. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Ananda Fadil. Silakan. Di tugas perancangan jembatan ini, kami akan membahas tentang data struktur jembatan, di mana data struktur jembatan ini berisi tentang panjang gelagar, profil baja gelagar, dan profil baja diafragma. Kemudian selanjutnya ke material struktur, di mana material struktur ini berisi 3 subbab, yaitu mutu baja, mutu beton, dan spesifik gravity. Yang ketiga adalah analisa beban. Analisa beban di sini adalah beban berat sendiri, beban mati tambahan, dan beban lalu lintas. Yang keempat yaitu beban kombinasi dari jembatan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pembebanan jembatan yang menggunakan aplikasi SAP 2000. Next. Ini adalah data struktur jembatan perancangan kami, di mana panjang bentang jembatan adalah 18 meter, lebar jalan 8 meter, lebar trotoar 1 meter, sedangkan tinggi trotoarnya 0,2 meter. Jadi dari data itu bisa didapatkan bahwa lebar total jembatan perancangan kami adalah 10 meter. Kemudian jumlah gelagar baja itu ada 5 buah dengan jarak antar gelagarnya itu 2 meter. Kemudian jumlah diafragma itu ada 5 buah dan jaraknya adalah 6 meter didapat dari panjang bentang dibagi 3. Kemudian untuk tebal slab lantai jembatan itu 0,2 meter dan tebal lapisan aspal plus overlay ada 0,1 meter. Next. Kemudian data struktur jembatan yang kedua yaitu profil baja gelagar. Di sini kami menggunakan IWF dengan tinggi profil 800 mm, lebar sayap 300 mm, tebal badan 14 mm, dan yang terakhir tebal sayapnya 26 mm. Next. Data struktur jembatan yang terakhir yaitu profil baja untuk diafragma. Di sini kami menggunakan profil C, di mana tinggi profilnya 200 mm, lebar sayap 80 mm, tebal badan 7,5 mm, dan tebal sayapnya 11 mm. Next. Untuk selanjutnya yaitu tentang material struktur. Di material struktur ini ada 3 material, yaitu mutu baja, mutu beton, dan spesifik gravity. Untuk mutu baja sendiri, menggunakan tegangan tarik baja 410 MPa dan tegangan leleh bajanya 250 MPa. Selanjutnya, untuk mutu beton, kami menggunakan mutu beton K350 dengan kuat tekan beton 29,05 MPa, modulus elastisitas 25.332,08 MPa. Angka Poisson dari mutu beton ini adalah 0,3, sedangkan modulus geser 1055 MPa, dan koefisien muat panjangnya yaitu 0,00017 derajat Celcius. Dan terakhir dari material struktur adalah spesifik gravity, di mana spesifik gravity ini menggunakan berat beton bertulang 24 kN per meter kubik, berat aspal padatnya yaitu 22 kN per meter kubik, dan berat baja 78,5 kN per meter kubik. Next. Kemudian yang ketiga yaitu analisa beban. Beban yang pertama adalah beban berat sendiri. Beban berat sendiri adalah beban bagian jembatan
yang merupakan elemen struktural maupun non-struktural yang bersifat tetap, di mana sesuai dengan SNI 1725 tahun 2016 tentang pembebanan untuk jembatan, faktor beban berat sendiri adalah 1,1. Next. Kemudian analisa beban yang kedua, yaitu beban mati tambahan atau superimposed dead load. Beban mati tambahan ini adalah beban yang merupakan dari elemen non-struktural yang besarnya berubah-ubah karena umur jembatan itu. Di mana sesuai SNI 1725, faktor beban dari beban mati tambahan adalah 1,4. Untuk total dari beban mati tambahan yang berisi dari aspal plus overlay, trotoar beton, railing kolom, dan pipa jarak 2 meter, memiliki total beban mati tambahan sebanyak 9,084. Next. Kemudian analisa beban, yaitu yang ketiga adalah beban lalu lintas. Beban lalu lintas yang pertama adalah beban lajur. Beban lajur ini mempunyai intensitas 1 kPa dengan besaran tergantung panjang total yang dibeban. Sesuai dengan SNI 1175 tahun 2016, faktor beban dari beban lalu lintas adalah 1,8. Dan di rancangan kami dengan panjang gelagar 18 meter, jadi menggunakan Ki 9 kilopascal dan L hasil dari 9 dikali 0,5 ditambah 15 per panjang gelagar. Next. Kemudian beban lalu lintas yang kedua yaitu beban garis. Beban garis di tempat tegak lurus dari arah lalu lintas pada jembatan. Dengan sesuai SNI 1775 tahun 2016, faktor beban dinamis bisa dilihat bahwa faktor pembesaran 40%, maka P hasil dari 49 dikali 0,4 hasilnya adalah 19,6 kN per meter. Next. Beban lalu lintas yang ketiga yaitu beban pejalan kaki. Beban pejalan kaki ini direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa dan dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan pada masing-masing lajur kendaraan. Jembatan pejalan kaki atau trotoar harus berdasarkan luas yang dibebani. Sesuai SNI 1775 tahun 2016, faktor beban yaitu 1 dan 1,6. Next. Kemudian analisa beban angin. Dari beban angin ini, bentang jembatan kami adalah 18.000 mm, tinggi gelagar 800 mm, tinggi lantai 200 mm. Jadi, dari data tersebut, total tinggi struktur perancangan kami adalah 1000 mm. Dengan luas total strukturnya, yaitu 1,8 dikali 10⁻⁷. Kemudian di beban angin pada struktur, dapat hasil 4,32 ton. Untuk beban angin yang diaplikasikan pada beban tiap join, itu mendapatkan hasil 6,171 kN. Next. Kemudian yang keempat adalah beban kombinasi. Beban kombinasi menurut SNI 1175 tahun 2016, kombinasi yang dipilih yaitu kuat 1 dan kuat 3. Karena kuat 1 kombinasi pada jembatan dalam keadaan normal tanpa perhitungan beban angin. Sedangkan pada kuat 3 dihitung dengan beban angin dengan berkecepatan 90 km per jam hingga 126 km per jam. Rumus kombinasi yang digunakan adalah pada kuat 1, rumusnya yaitu 1,1 kali ms tambah 1,4 kali ma ditambah 1,8 dikali tt plus tp. Untuk kuat 3,
Rumusnya yaitu 1 ms ditambah 1,4 ma ditambah 1,4 EWS. Next. Kemudian yang terakhir, pembebanan jembatan menggunakan aplikasi SAP 2000. Pada bab ini akan dijelaskan oleh Saudara Elang. Silahkan Saudara Elang. Ya, untuk selanjutnya yang kelima ada pembebanan jembatan baja komposit. Ini menggunakan aplikasi SAP 2000. Ya, untuk selanjutnya yang pertama ada material jembatan. Sini kami pakai beton K350 dan baja 37. Untuk selanjutnya, yang kedua ada profil penampang jembatan. Ada diafragma. Di sini menggunakan profil C atau channel section dengan panjang sayap 80 mm dan lebar sayap 20 mm. Dan untuk gelagarnya sini memakai profil IWF dengan ukuran panjang sayap 800 mm dan lebar sayap 300 mm. Untuknya yang ketiga, material slab jembatan. Di sini kita memakai ketebalan 20 cm. Di sini yang membrannya kita akumulasikan menjadi 0,2. Dan untuk selanjutnya, di sini ada define load kombinasi atau petak dialog. Define load kombinasi atau beban kombinasi. Sini memakai kuat 1 dan kuat 3. Di kuat 1 itu dalamnya ada beban mati, diisi dengan beban mati, podcast tipenya itu linear static, dan skala faktor itu 1,1. SDL atau beban mati tambahan itu skala faktornya 1,4 dan beban hidup itu skala faktornya 1,8. Untuk kuat 3 itu sama, isinya ada beban angin juga dengan load case-nya linear static dengan skala faktornya 1. SDL atau beban mati tambahan skala faktornya 1,4. Untuk beban angin skala faktornya 1,4 juga. Untuk selanjutnya, yang kelima ada mengatur pembebanan jembatan. Di sini ada kotak dialog load pattern dan di dalamnya itu ada beban angin, kita isi beban angin. Self weight multiplier-nya itu ada 1 dan juga yang kedua kita tambahin SDL atau beban mati tambahan. Tipenya beban mati dan self weight-nya itu 0. Selanjutnya ada yang ketiga ada beban hidup, tipenya sama, beban hidup juga, self weight-nya itu kita isi 0. Dan selanjutnya yang terakhir ada wind atau beban angin. Di tipenya juga wind, beban angin juga, di self weight-nya itu 0. Dan selanjutnya ini adalah hasil rangka yang sebelum di-run. Ini bisa dilihat di gambar. Belum kelihatan beban-bebannya. Dan ini adalah titik pusat pembebanan yang ditaruh beban materialnya. Yang di pertama ada aspal plus overlay. Ini diisi dengan SDL atau beban mati tambahan dan juga beban hidup. Di trotoar beton ini kita isi beban mati dan di railing column ini kita isi beban mati tambahan dan beban angin. Dan di pipa jarak 2 meter ini kita isi dengan beban mati. Dan untuk selanjutnya kita lihat ke deformate shape. Nah, di sini adalah yang sudah di run analisis ya. Jadi kita bisa lihat setelah di run ini bentuknya seperti apa. Dan yang pertama ada deformate shape gate untuk beban mati. Dan yang kedua ada deformate shape model. Dan yang ketiga ada SDL. Dan yang keempat ada angin, beban angin. Untuk selanjutnya, deformate shape untuk kuat 1, deformate shape untuk kuat 2, deformate shape untuk beban hidup atau life,
Dan yang keempat ini adalah rasio colors atau rasio warna. Ini kita bisa lihat gambarnya warna biru itu menandakan jembatan ini sudah layak dipakai, sudah layak dibangun, atau bisa maksudnya aman. Tapi ini lebih baik warna hijau ya, karena kalau warna biru itu sedikit boros. Dan untuk selanjutnya ada member force diagram for frames gate. Nah, di yang pertama ini ada gaya aksial untuk beban mati, yang kedua ada gaya aksial untuk momen torsi, momen puntir, dan yang ketiga ada shear atau beban lintang, dua strip 2. Sini kita menggunakan dua strip 2 ya. Dan yang keempat ini ada momen dua strip 2 untuk beban matinya. Dan untuk selanjutnya ada member force diagram untuk frames modal ya. Ini modal. Untuk yang pertama ada gaya aksial untuk modal, yang kedua momen puntir atau torsi untuk modal, yang ketiga ada gaya lintang 2 strip 2, yang keempat ada momen 2 strip 2. Untuk selanjutnya ada yang ketiga ada SDL atau beban mati tambahan. Sini bisa lihat gaya aksialnya, gambarnya seperti apa. Dan yang kedua ada momen torsinya atau momen puntir. Yang ketiga ada gaya lintang untuk beban SDL. Dan yang keempat ada momen 2 strip 2. Dan yang kelima ini ada beban hidup, member force beban hidup. Yang pertama ada gaya aksial untuk beban hidup, yang kedua ada gaya aksial untuk momen puntir, yang ketiga ada gaya lintang 2 strip 2 beban hidup, dan yang keempat ada momen 2 strip 2 beban hidup. Oke, selanjutnya ada frames wind ya, atau angin ya, beban angin. Yang di gambar yang awal ini ada gaya aksial untuk beban angin, yang kedua ada momen puntir beban angin, dan yang ketiga ada gaya lintang beban angin, dan yang keempat ada momen 2 strip 2 beban angin. Selanjutnya ada quad 1, member force quad 1. Seperti apa ya? Yang pertama ada gaya aksial quad 1, dan yang kedua ada momen puntir quad 1, yang ketiga ada gaya lintang 2 strip 2 quad 1, yang keempat ada momen 2 strip 2 quad 1. Untuk yang terakhir ada member force diagram untuk frames quad 3. Yang pertama ada axial force untuk quad 3, yang kedua ada momen puntir untuk quad 3, yang ketiga ada gaya lintang 2 strip 2 untuk quad 3, dan yang terakhir ada momen 2 strip 2 untuk quad 3. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kami. Selebihnya, maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.